Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya kali ini di mata kuliah Hukum Benda. Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Hukum Perdata. Jadi ketika mahasiswa mengisi KRS memilih Hukum Benda, pasti ada mata kuliah prasyarat untuk mengambil Hukum Benda adalah mata kuliah Hukum Perdata. Baik, kita akan melanjutkan berdiskusi terkait Hukum Benda dengan melihat apa yang dimaksud dengan benda dalam hukum perdata, kemudian apa saja jenis-jenis benda dan mengapa penting untuk kita melihat jenis-jenis benda tersebut. Baik, diskusi akan kita mulai dengan merenungi kata benda. Sekarang coba Anda, walaupun belajar dari rumah ya, sekarang Anda perhatikan apa yang ada di sekitar Anda, benda-benda yang kiranya ada di sekitar Anda. Silakan dilihat, diperhatikan baik-baik, ada benda apa sajakah yang ada di sekitar Anda? Sudah? Banyak ya? Nah, nanti setelah mengurai materi ini Anda bisa mencocokkan apakah yang Anda anggap sebagai benda yang ada di sekitar Anda memang adalah benda berdasarkan hukum. Mempelajari hukum benda merupakan hal yang sangat urgen. Mengapa? Karena ketika kita lihat perkembangan perjanjian, perikatan yang ada di dalam praktek baik nasional maupun internasional, objek yang paling sering diperjanjikan adalah yang merupakan prestasinya adalah benda. Sehingga sangat penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mempelajari mata kuliah hukum benda ini dengan serius, sehingga nantinya bisa menjadi keterampilan khusus dalam praktek. Baik nanti Anda diminta jasa untuk mengidentifikasi benda tersebut merupakan benda apa, kemudian bagaimana cara menuangkannya dalam perjanjian untuk benda tersebut, bagaimana leveringnya, hingga nanti ketika ada problematika hukum terkait benda, nanti Anda bisa memberi advice yang tepat terkait problematika benda yang ada dalam praktek hukum baik nasional maupun internasional ya. Baik, kita coba melihat satu persatu. Benda adalah kata yang sering kita gunakan ya dalam keseharian kita. Namun berdasarkan hukum apa sih yang dimaksud dengan benda? Nah, coba kita lihat, mungkin sebelum kita masuk pengertian benda, kita lihat dulu pengaturan benda itu kita bisa menemukan di konstruksi hukum Indonesia itu di mana hukum benda. Benda. Ketika kita bicara mengenai benda, maka kita akan melihat, ada yang masih ingat ya, buku berapa kira-kira dalam KUH Perdata? Ya, betul. Ada di dalam buku 2 KUH Perdata, itu mengatur tentang benda. Dulu, sebelum adanya UPA, pengaturan terkait benda itu secara komprehensif diatur di dalam buku 2 KUH Perdata. Namun ketika telah diundangkannya UPA, Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian hal-hal yang terkait dengan tanah ya itu sudah tidak tunduk lagi terhadap buku 2 BW ini, tetapi tunduk kepada pengaturan UPA. Sekali lagi Ibu terangkan bahwa hal-hal terkait benda yang berupa tanah setelah adanya UPA maka tidak tunduk lagi kepada kepada KUH Perdata, tetapi tunduk kepada UPA. Jadi UPA merupakan lex spesialisnya ya. Itulah yang menjadi dasar hukum bagi hukum benda dalam konstruksi hukum Indonesia. Tadi ada apa? Yang pertama di KUH Perdata buku 2, kemudian lex spesialis lagi terhadap tanah, nanti Anda bisa melihat di Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, nanti ada lex spesialisnya lagi ketika kita bicara tentang jaminan terhadap tanah, nanti ada hak tanggungan ya, itu merupakan pengaturan lebih lanjut lagi. Benda, kita kembali ke definisi benda. Apa yang dimaksud dengan benda? Anda bisa melihat di dalam pasal 499 KUH Perdata. Apa yang dimaksud dengan benda dalam pasal tersebut? Kalau kita bisa melihat ya, kalau kita mau memberikan suatu kesimpulan bahwa benda di dalam KUH Perdata itu merupakan suatu barang atau hak yang dapat dihaki dengan hak milik. Jadi di situ ada unsur-unsurnya apa saja. Dia merupakan barang. Kalau kita lihat definisi barangnya pasal 499 itu ada yang namanya barang, benda, hak, dan itu semua bisa dihaki dengan hak milik. Itulah yang dimaksud dengan benda. Nah, tadi Anda bisa mengevaluasi sekarang apakah tadi yang Anda lihat di sekitar Anda memenuhi yang tadi yang dimaksud dengan KUH Perdata ya.
Itulah kalau misalnya memenuhi berarti itu adalah benda. Tapi kalau tidak memenuhi berarti itu bukan termasuk benda dalam KUH Perdata, ya, dalam konstruksi hukum Indonesia. Bagaimana penggunaan peristilahan benda dalam pengaturannya? Anda pernah membaca buku literatur atau membaca KUH Perdata yang belum ditafsirkan ke dalam bahasa Indonesia? Ada istilah zat, Z-A-A-K, zat. Itu adalah istilah yang sering digunakan atau disamakan dengan benda. Tapi kita juga harus berhati-hati. Kalau kita lihat zat itu bisa dikategorikan, bisa disamakan dengan benda. Kemudian bisa juga zat ini dikatakan atau disamakan dengan harta kekayaan. Ya, itu di harta kekayaan. Nah, untuk harta kekayaan ini, zat atau benda ini dimaknai ada dua jenis. Ada yang namanya benda bergerak dan ada benda tidak bergerak. Ya, ini nanti sangat penting untuk kita pahami. Mengapa penting? Nanti kita akan lihat, nanti kita akan bahas di video ini juga, ya. Kemudian zat adalah istilah yang digunakan untuk benda, namun zat itu sendiri kita harus berhati-hati lagi. Ada kadang-kadang peristilahan zat itu digunakan untuk bukan yang artinya benda, seperti suatu perbuatan melawan hukum, yaitu juga menggunakan istilah zat. Atau kepentingan, yaitu juga menggunakan istilah zat. Tetapi sekarang kita sudah tidak perlu bingung lagi sih ya, karena dalam konstruksi KUHP yang dikodifikasi sekarang sudah ada bahasa Indonesianya dan sudah ada penafsirannya. Cuman sekedar memberikan informasi saja bahwa zat itu tidak selamanya dimaknai sebagai benda. Ya, kemudian tadi ketika kita melihat benda itu di dalam lapangan harta kekayaan diatur ada yang namanya benda bergerak dan ada yang namanya benda tidak bergerak. Benda bergerak itu apa? Nah, yang dimaksud dengan benda bergerak adalah benda itu bisa berpindah atau dapat dipindahkan. Dia bisa berpindah atau dapat dipindahkan. Coba Anda sudah bisa memikirkan ya, contoh-contoh dari benda bergerak itu seperti apa. Kemudian benda tidak bergerak. Apa yang maksud dengan benda tidak bergerak? Dia lawan yang tadi. Kalau yang satu bisa dipindahkan untuk benda bergerak, ini dia untuk benda tidak bergerak dia tidak bisa dipindahkan atau dia adalah benda yang tetap, ya. Nah, kalau kita lihat dari pasal 499, kemudian kita lihat di pasal 500. Pasal 500 ini kemudian dia melanjutkan lagi bahwa untuk memaknai benda ini selain yang tadi dikatakan barang, hak atau hak yang bisa dimiliki dengan hak milik, di pasal 500 itu ada asas lagi yang tidak bisa dipisahkan dari benda ini. Pasal 500 itu ada asas perlekatan namanya. Jadi apa yang melekat itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah benda. Contohnya apa? Seseorang membeli tanah, ya, tanah itu di atas tanah ada pohon, misalnya ada pohon. Kemudian dia menjual ke pihak lain, ke pihak B misalnya, si pembeli. Kemudian sudah jual beli nih, sudah ditandatangan secara sah. Ternyata si penjual tadi beberapa hari kemudian ke tanahnya yang sudah dijual kemudian menebang pohonnya. Nah, si pembeli keberatan. Si penjual berkata bahwa yang dijual tadi hanyalah tanahnya, tapi pohonnya tidak, apa yang ada di atasnya tidak. Nah, dari sini pasal 500 ini ada asas perlekatan bahwa apa yang melekat di atasnya itu juga disebut sebagai benda. Sama halnya dengan ternak. Ternak apa yang melekat di ternak itu, misalnya ternak nih, kemudian ternaknya nanti memiliki anak. Nah, itu dianggap sebagai sesuatu yang melekat juga. Ya, itu asas perlekatan yang diatur di pasal 500 BW. Jadi kalau memaknai pasal 499 langsung baca lagi pasal 500-nya, pasal 500. Nah, dari apa yang sudah dipaparkan tadi, maka kita bisa melihat dalam pertemuan pertama ini istilah benda itu apa saja, ya. Kemudian kita bisa melihat dasar hukumnya apa, ya. Kemudian dari konstruksi yang sudah diterangkan tadi kita bisa melihat apa sih kriteria-kriteria dari benda itu. Sesuatu dapat dikatakan benda ketika memiliki kriteria yang pertama. Dia bisa dimiliki dengan hak milik, ya. Sekarang kita bisa merasakan benda yang namanya udara, ya.
oksigen, udara nih bebas nih. Apakah dia bisa dikategorikan sebagai benda? Belum tentu. Kalau udara bebas seperti ini, apakah bisa dimiliki? Tidak ya. Beda halnya ketika udara itu sudah kita kemas dalam bentuk tabung oksigen misalnya. Tabung oksigen bisa dimiliki? Bisa. Bisa dialihkan? Bisa. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai benda ketika dia bisa dimiliki. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjut. Syarat keduanya apa? Bernilai ekonomis. Jadi dia harus bernilai ekonomis. Suatu benda itu kenapa harus bernilai ekonomis? Karena dia menjadi objek. Ya, objek apa? Objek dari suatu perjanjian. Dia menjadi prestasi seperti yang Ibu terangkan di awal tadi. Dia menjadi prestasi sehingga dia wajib memiliki nilai ekonomis. Ya, dia bisa dijadikan sebagai objek perdagangan sehingga dia wajib memiliki nilai ekonomis. Ya, tadi kalian bisa lihat benda-benda yang di sekitar Anda. Tadi Anda mengatakan itu benda, apakah dia memiliki nilai ekonomis atau tidak? Ketika tidak memiliki ekonomis, berarti kita lihat dari kriteria benda dia belum memenuhi. Dia harus memenuhi tadi yang pertama bisa dimiliki dengan hak milik, yang kedua dia harus bernilai ekonomis. Kemudian yang ketiga, ya, dia juga harus memiliki kemandirian. Benda itu memiliki kemandirian utuh, ya, tidak boleh dipecah-pecah. Contohnya apa nih? Handphone misalnya. Handphone itu kan ada bagian-bagiannya ya. Ada baterainya, casingnya, dan lain-lain. Tapi dia baru bisa memiliki suatu nilai kemandirian, dianggap sebagai benda yang mandiri ketika dia menjadi sebuah handphone yang utuh. Jadi dia harus memiliki nilai itu, kemandirian. Ya, itu kriteria dari benda. Selanjutnya kita akan bahas lagi. Tadi kita katakan zat atau benda itu dari harta kekayaan dibagi menjadi dua, yaitu benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Sudah Ibu jelaskan tadi juga ya. Benda bergerak itu definisinya apa, tidak bergerak itu definisinya apa. Mengapa? Mengapa penting mempelajari itu? Kita lihat sebenarnya banyak perspektif ya, kenapa itu kemudian penting untuk dibedakan, mempelajari pembedaan benda-benda tersebut. Karena apa? Nanti di video ini kita jelaskan 3 saja. Yang pertama, kita nanti bisa lihat pengaruhnya kita mengetahui, mengidentifikasi benda tersebut bergerak atau tidak, itu nanti di leveringnya, penyerahannya. Kapan nih benda ini sudah dinyatakan absolut? Ketika dia sudah absolut kepemilikannya, muncul kepemilikan baru ketika sudah ada leveringnya. Nah, levering ini ada ketentuannya. Ketika dia merupakan benda tidak bergerak, maka leveringnya itu dengan balik nama, ya, balik nama secara yuridis dengan balik nama. Secara nyata bagaimana? Tidak ada pengaturan secara nyata untuk levering dari benda tidak bergerak atau benda tetap. Tetapi itu berdasarkan kebiasaan. Misalnya, kalau rumah yang ada pagarnya, kebiasaannya ya dengan membuka pagarnya, diberikan pagarnya dibuka, ya, itu berarti sudah terjadi levering. Secara yuridis tadi benda tidak bergerak dia harus dengan balik nama. Kemudian secara nyatanya benda tidak bergerak atau benda tetap ya tadi. Misalnya kalau dia rumah diberikan kunci rumahnya, rumah bisa dibuka pintu rumahnya, pagar rumahnya, ya. Kalau untuk benda bergerak seperti apa? Ya secara yuridis, secara nyata, penyerahannya harus secara nyata, benda harus diserahkan secara nyata, ya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan bukti kepemilikannya juga diserahkan secara nyata, ya. Beda tadi kalau dengan benda tidak bergerak, balik nama, tidak ada pengaturan secara nyatanya. Tapi kalau untuk benda bergerak ya harus diserahkan secara nyata, fisiknya harus berpindah, sudah harus berpindah tangan. Dari pemilik mobil tadi yang awalnya ada dalam penguasaan si A, pemiliknya si A, pada saat terjadi jual beli, levering, pada saat itu juga terjadi penyerahan barangnya secara nyata, ya. Kemudian yang kedua, nanti kita bisa lihat dari bezit. Apa yang membedakan antara bezit benda tidak bergerak dengan benda bergerak? Ketika kita berbicara benda bergerak, beziternya itu, ya, itu diakui sebagai pemilik. Jadi hati-hati dengan benda bergerak kita. Ketika ada mobil yang dipakai, dikuasai, digunakan terus oleh si A, itu bisa dikatakan bahwa beziternya itu sama dengan pemiliknya, ya, tanpa mengecek lagi. Tapi kalau benda bergerak belum tentu, beziter itu belum tentu adalah pemiliknya, ya. Kemudian yang terakhir, mengapa penting?
Yang terakhir adalah dari segi pembebanannya. Nanti benda kan tadi memiliki nilai ekonomis ya. Ternyata bukan hanya untuk jual beli saja. Ternyata bisa dijadikan jaminan juga. Ya, bukan objek jual beli tapi objek jaminan. Nah, apa yang membedakan dari segi pembebanan? Kalau untuk benda-benda bergerak itu biasanya dibebankannya dengan cara gadai, fidusia ya. Tapi kalau untuk benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah itu dibebankannya dengan hak tanggungan ataupun hipotek ya. Jelas sampai di sini ya. Oke, untuk hari ini kita nanti akan eksplorasi lagi, bisa tanya jawab ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa langsung di kolom pertanyaan ya, bisa chat langsung ataupun nanti bisa dielaborasi lagi lebih lanjut di video-video berikutnya. Oke, sekian dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.